Ya, pemirsa, Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur mulai mengurangi jumlah armada mudik seiring dengan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di berbagai daerah. Jumlah armada bus yang dikurangi adalah tujuan Jakarta, Madura, Surabaya, dan beberapa rute wilayah Jawa Tengah. Pihak terminal juga mengatur jarak duduk antar penumpang sesuai dengan aturan PSBB. Sebelumnya, pemerintah melarang warga untuk mudik ke kampung halaman. Ini guna mengurangi angka penyebaran COVID-19 ke sejumlah daerah. Untuk membahas bagaimana dampak dan juga antisipasi dari pengusaha jasa angkutan di tengah larangan mudik selama pandemi COVID-19, kita akan bertanya langsung dengan Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia, IPOMI, Bapak Kurnia Lesani Adnan, yang saat ini sudah terhubung lewat sambungan telepon. Selamat siang menjelang sore, Pak Sani. Selamat siang, Mas Alfat. Salam sehat Indonesia. Ya, salam sehat juga. Mudah-mudahan tetap sehat juga ya, Pak Sani ya. Insya Allah, alhamdulillah sampai hari ini masih sehat. Alhamdulillah. Ya, Pak Sani, mungkin bisa memberikan responnya dari para pengusaha bus ini dengan adanya larangan mudik yang diterapkan oleh pemerintah. Apakah saat ini bus juga masih akan tetap beroperasi nantinya atau seperti apa? Ya, jadi kalau melihat yang sampai hari ini ya, sampai saat kita live ini, larangan itu kan baru statement dari Pak Presiden. Betul. Jadi belum ada keputusan menteri atau peraturan menteri atau apa yang secara dasar hukumnya yang untuk menyetop kami. Namun yang kami sedikit agak bingung, Polri sudah menindaklanjuti dengan melakukan penyekatan dan segala macam. Nah, ini kan tentu yang harus diketahui itu kan adalah Jakarta ini kan bukan hanya start dan finishnya tujuan penumpang, namun kan daerah lintasan juga. Kendaraan angkutan yang dari wilayah Sumatera yang menuju ke Jawa Tengah atau Jawa Timur yang berangkat 2 hari lalu, nanti malam besok subuh dia baru lewat Jakarta. Oke. Nah, kalau ini ada penyekatan, mau diapakan penumpang kami itu dan mau dikemanakan bus kami? Nah, jadi ini yang kami juga masih menunggu. Tadi saya berkomunikasi dengan Kasubdit Angkutan Jalan. Beliau menyatakan masih baru mau rapat tadi sekitar jam 2. Baru mau dirapatkan, nanti saya juga masih menunggu konfirmasi dari beliau, dan teman-teman pengusaha otobus juga sedang menunggu apa petunjuk dari pembina kami, Kementerian Perhubungan Darat, dalam hal ini di bawah Direktorat Angkutan Jalan. Nah, jadi kami itu sampai hari ini belum dikasih, belum jelas apa harus seperti apa dan bagaimana. Oke, artinya ini yang kami masih tunggu. Dengan ketidakjelasan aturan yang belum diterima oleh pihak pengusaha otobus ini, apakah ini artinya untuk besok operasinya masih tetap disiapkan juga, meskipun sudah ada perintah dari Presiden Joko Widodo? Iya, sampai selayaknya kalau bicara situasi semenjak PSBB ini, status kami, bukan status ya, maksudnya sikap kami ini lebih ke pragmatis dan oportunis, Mas Alfat. Jadi pada saat memang penumpang, jadi ada beberapa daerah tujuan yang memang sudah tidak ada penumpang, ada yang masih ada penumpang, artinya kalau yang tidak ada penumpang ya itu pragmatis ya, kami memang tidak beroperasi dan tidak ada yang bisa kami layani. Namun yang ada penumpang, ya sebagai yang diberikan izin pelayanan, ya kami punya kewajiban untuk melayani. Namun yang menarik dari semua ini, ya, kemarin saya ditelepon oleh salah satu kolega di Jawa Tengah, beliau naik pesawat udara, angkutan udara. Beliau menyampaikan, dan dia naik pesawat airline swasta terbesar di Republik ini. Baik. Dia bilang kok tidak ada PSBB ya, diumpel-umpelan dan penuh kapasitas. Nah, saya kaget, wah ini kok kami... Ada perbedaan perlakuan begitu, Pak? Saya tidak bilang itu, tapi saya melihat pemerintah tidak tegas dan tidak konsisten pengawasannya. Oke, tadi Anda sebutkan langkahnya sejauh ini masih pragmatis dan oportunis. Apakah ini kemudian artinya berkaitan dengan kerugian yang dialami oleh perusahaan otobus saat ini? Kalau bicara bisnisnya, kita sudah tidak bisa ngomong, sudah susah kita bahas sekarang ini, Mas Alfat. Ya. Hari ini dari total
jumlah armada yang ada di antar kota antar provinsi itu tinggal 10% yang beroperasi, 90% sudah off. 10 dari 10% yang beroperasi itu pada saat kemarin kondisi landai ya isinya paling 15-20% dari kapasitas 50% yang diizinkan. Nah dari situ pun kami yang saya bilang mana tujuannya itu tidak semuanya masih ada orang. Artinya harusnya sudah semakin landai. Nah, dengan ada statement Bapak Presiden kemarin, hari ini sedikit ada kejutan. Naik volume, tapi itu juga tidak menambah persentase dari 10% yang tinggal yang beroperasi itu. Jadi dari 10% yang beroperasi ini load faktornya aja naik mencapai ke 100% dari 50% ya ditentukan. Jadi hanya kejutan begitu saja. Nah, jadi ini kami hari ini dari 100% jumlah unit yang kami miliki itu jalan paling tinggal 10%. Ini lebih dramatis lagi teman-teman angkutan tidak dalam trayek, yaitu bus pariwisata. Teman-teman tidak dalam trayek bus pariwisata itu dari bulan Februari akhir mereka sudah stop 100%. Nah, ini kalau bicara hitungan bisnisnya, kalau kita bicara rugi dan secara angka, ya udah di angka 90% ini kerugian kita. Namun 10% yang jalan ini juga bukan tidak ada margin yang signifikan juga. Artinya hanya untuk konsumsi mobil ini jalan, tidak menutup modal juga Pak dengan keausan spare part, keausan segala macam itu nanti akhirnya juga akan menggerus cash flow yang ada. Nah, cash flow yang kami punya hari ini kan kami untuk bertahan karena perintah dari pemerintah melalui PLT Menhub, Bapak Menko untuk jangan ada PHK. Nah, kalau ini harus seperti ini tapi pemerintah tidak menyiapkan konsekuensi yang terjadi dari impact yang terjadi dari pelarangan ini, ya sepertinya dengan berat hati akan terjadi PHK besar-besaran di industri transportasi darat berbasiskan bus ini. Depannya. Artinya sejauh ini memang belum ada bantuan atau insentif apapun dari pemerintah mengenai hal ini, meskipun ada larangan yang berasal dari pemerintah. Begini, kalau bicara insentif ya, relaksasi, ada yang sudah, ada yang tidak. Kalau yang kami mintakan melalui DPP Organda, kami bersurat di tanggal 25 Maret kalau tidak salah saya, itu kan kami minta agar kami dibebaskan dari kewajiban cicilan yang perbankan dan non perbankan, lembaga pembiayaan lah. Gunanya cash flow yang ada untuk kami bertahan, kan gitu. Nah, terus dengan Kemenkeu juga relaksasi untuk pajak. Terus BLT pengemudi. Nah, ini yang miris hari ini. BLT untuk pengemudi. Ya tadi itu lagi, Bapak Presiden sudah mendengungkan, semua mendengar. Nah, ini saya berharap juga teman-teman saudara-saudara kita pengemudi juga mendengar ini suara siang ini. Implementasinya masih belum 100%. Ya sekali lagi kita sama-sama tahu situasi ini tidak mudah, ya kan? Namun kalau ada kejelasan bagaimana tindak lanjut implementasi detailnya, kita juga enak dan saudara-saudara kita juga mungkin lebih tenang menunggunya. Ini belang-belang yang minggu lalu ada menyalurkan itu dari Polri, tapi itu tidak merata. Nah, dari Kemenko Perekonomian disuruh ngisi prakerja. Ya mohon maaf, saudara-saudara kita pengemudi, asisten pengemudi itu kalau disuruh ngisi secara online dan harus menaruhkan email dan segala macam, saya rasa sih jauh dari siap. Ya. Nah, ini yang kita masih menunggu lah. Dalam tahap menunggu ini, tadi Anda mengkhawatirkan bisa saja terjadi PHK besar-besaran. Apa yang kemudian menjadi langkah antisipasi agar kemudian PHK ini tidak terjadi, atau apa yang Anda harapkan agar kemudian PHK ini tidak terjadi? Sampai hari ini kami masing-masing terus berdialog, berdiskusi kepada
badan pembiayaan masing-masing. Ya, itu tadi saya bilang. Namun belum mendapat pembebasan, tapi mendapat kemudahan. Ada dua opsi. Satu, nyicil separuh dari total cicilan kewajiban, atau membayar bunga saja. Baru itu yang didapat. Artinya kan kami harus spend, tetap ada uang keluar di tengah kondisi bisnis yang tidak ada uang masuk. Baik. Untuk pajak juga begitu, masih dalam tahap negosiasi juga. Kami masih menunggu juga relaksasi yang untuk PPh 25 khususnya, ya kan, pajak badan usaha. Nah, kami yang kami lakukan hari ini masih sudah melakukan secara swadaya dengan kemampuan kami masing-masing untuk membantu 90% awak yang ada, 90% armada yang tidak beroperasi ini, awaknya kita berikan bantuan sembako. Oke. Dan kami masih memberikan, ya katakanlah insentif seperti uang makan lah, uang grounded mereka. Nah, ini balik lagi, kami kan juga kemampuannya juga terbatas gitu loh. Betul. Nah, ini yang kami sangat berharap dan menunggu sikap dari pemerintah untuk mengcover kebijakan-kebijakan yang dibikin oleh pemerintah. Itu. Ya, tentunya kita berharap ada kebijakan konkret begitu ya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tapi kalau kita bicara masalah jumlah dari awak tadi yang disebutkan dari 90% awak moda transportasi bus ini, kalau dijumlahkan yang bisa saya terdampak PHK ini ada berapa orang? Dari bidang-bidang apa saja? Mas Alfat, jumlah awak kendaraan umum di Indonesia, se-Indonesia ini kurang lebih 1,3 juta orang. Ya, itu dari angkutan kota, ya taksi, angkot dan segala macam, AKAP, AKDP, kendaraan bus pariwisata, semualah yang ada angkutan umum yang berizin dan berkuning. Itu yang terdata oleh DPP Organda ya. Nah, dari 1,3 juta ini, ya, ini pekerjanya loh ya. Sekarang 90%-nya sudah off. Ya, kira-kira aja berapa jumlah saudara kita yang sudah mulai yang tidak ada pemasukan ini. Nah, ini yang saya bilang tadi, kami apapun yang terjadi menaati aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, itu adalah kewajiban kami untuk mentaati dan sepakat kebijakan dan aturan yang dibikin oleh pemerintah. Namun pemerintah juga mohon konsekuensinya diakomodir, kan begitu. Jadi, dan itu sebenarnya juga sudah diatur di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 kan ada. Jadi yang menjadi dampak dan segala macam. Jadi sebenarnya kami menunggu itu saja. Baik, terima kasih Pak Kurnia Lesani Adnan selaku Ketua IPOMI. Kita harapkan ada jalan keluar terbaik untuk teman-teman perusahaan otobus dan juga awak-awak angkutan semuanya.